Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1749. Chapter 1749, Qiangu Confess. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan armor pertempuran lagu Golden Dragon Moon. Dia hanya menemukan bahwa set armor pertempuran peringkat dewa begitu kuat setelah menggunakannya dalam kehidupan nyata. Kekuatannya murni, kapasitas bertarungnya ditingkatkan yang sepertinya klon Tang Wulin melindungi dan mendukungnya. Itu tidak memiliki kemampuan khusus meskipun hanya penguat murni dengan entitas pertahanan. Getaran sisa yang dihasilkan oleh langit dan bumi tempur Qiangu Dongfeng dan langit dan bumi yang terpisah masih kuat, namun semuanya diserap oleh baju besi tempurnya. Bahkan, ia mengubah sebagian energi yang kemudian disalurkan ke tubuhnya. Apalagi dilakukan dengan mudah tanpa memakan tenaga tambahan. Tang Wulin tidak berharap untuk mencapai bentuk puncaknya ketika dia melakukan pemogokan lebih awal. Ekspresi keheranan berkedip di mata Qiangu Dongfeng. Segera setelah itu, matanya dipenuhi dengan permusuhan. Dia tahu dengan jelas lengannya lumpuh total. Itu bukan cedera biasa karena fungsi hidupnya dilucuti. Ketika baju perangnya ditembus, dia merasakan kekuatan liar yang menyelimuti. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu adalah menekan kekuatan yang menyelimuti lengan kanannya. Dia kemudian melepaskan diri dari ancaman itu dengan cepat. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Apa pentingnya lengan kanan yang lumpuh untuk limit Douluo? Dia tidak pernah bisa mencapai peringkat dewa semu dalam hidupnya, apalagi mencoba terobosan ke alam dewa impiannya. Tombak Tang Wulin telah memutuskan harapannya untuk masa depan. Orang hanya bisa membayangkan betapa dia membenci Tang Wulin saat ini. Tombak naga emas diangkat setinggi dadanya. Pancaran cahaya keluar dari mata Tang Wulin. Ini belum berakhir. Itu bukan hanya pertarungan hari ini tetapi pertempuran balas dendam. Itu adalah pertempuran balas dendam yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Semangat juang yang kuat terus terwujud di dalam hatinya. Dia maju selangkah di udara. Pada saat berikutnya, dia menyerbu ke arah Qiangu Dongfeng meninggalkan jejak pelangi 7 warna emas di belakangnya. Qiangu Dongfeng telah menyerahkan staf naga melingkar ke tangan kirinya. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya saat dia menghadapi Tang Wulin yang mengesankan. Pada saat yang sama, Fen Hao Douluo lain dari Akademi Shrek dan Sekte Tang melompat ke langit secara bersamaan. Mereka menyerang Fen Hao Douluo dari Pagoda Roh. Pertarungan besar antara kedua belah pihak dimulai dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Jika Pagoda Jiwa berpikir bahwa ia memiliki peluang menang lebih awal, maka kepercayaan dirinya hilang saat ini. Keberhasilan Tang Wulin dalam mengalahkan Qiangu Dongfeng menandakan bahwa ada tambahan kapasitas bertarung peringkat batas di pihak Shrek. Secara bersamaan, sisi Pagoda Jiwa dilemahkan dengan jumlah yang setara. Dalam keadaan seperti itu, hasilnya bisa diprediksi. Berhenti. Qiangu Dieting tiba-tiba berteriak keras. Dia mengandalkan kemampuannya sebagai dewa kuasi untuk memanggil setiap ons kekuatan dalam dirinya dan mengeluarkan raungan yang mengamuk. Itu membuat semua orang melambat sejenak. Qiangu Qingfeng pergi ke Qiangu Dongfeng. Dia selangkah lebih maju dari Qiangu Diet karena dia lebih dekat dengan Qiangu Dongfeng. Dia membantu Qiangu Dongfeng menangkis serangan mengesankan Tang Wulin. Dia kemudian dengan cepat membawa Qiangu Dongfeng ke tempat aman. Orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang juga memanfaatkan kesempatan untuk datang ke sisi Tang Wulin. Kedua pihak yang berlawanan berdiri menatap satu sama lain di udara. Qiangu Dieting berbicara dengan suara yang dalam, "Tang Wulin, apakah kamu berencana untuk menghancurkan kami semua? Ada lebih dari 60 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang sekarang ditujukan ke kota Shrek. Saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan untuk mempertahankannya." Dari nada suaranya dan ekspresi wajahnya, Tang Wulin tahu bahwa dia takut, namun dia berusaha menyembunyikan kepengecutannya. Tang Wulin berbicara dengan tenang, "Apakah kamu akan menggunakan trik yang sama pada kami lagi? Anda bisa mencobanya jika suka. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa menyakiti Shrek kali ini." Akademi Shrek dan persiapan Sekte Tang tidak hanya melibatkan armor pertempuran 4 kata, tetapi sistem pertahanan yang dipasang di Akademi Shrek juga. Pembangunan sistem pertahanan sirkuit jiwa super terkonsentrasi diawasi oleh Ling Zichen secara pribadi. Sistem yang dipasang dapat mencegat dan bertahan dari ancaman apapun tetapi sama sekali tidak terlihat di luar.
Itu dibangun khusus untuk bertahan melawan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Akademi Shrek dan Sekte Tang membalas dendam terhadap pagoda jiwa hanya setelah semuanya siap sepenuhnya. Ekspresi Qiang Wu Dieting berganti-ganti antara kemarahan dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa pagoda jiwa akan gagal dalam pertahanannya. Mereka telah menderita dua kekalahan besar, satu, selama festival Just for Us Pause dan yang lainnya di War God Hall. Akibatnya, kemunduran memungkinkan Akademi Shrek berkembang pesat sampai kemampuan bertarung mereka jauh melebihi pagoda roh. Lebih penting lagi, akuisisi Shrek atas surga abadi telah mengakibatkan hilangnya dukungan pagoda roh dari militer federal. Kegagalan berkelanjutan dari pagoda jiwa telah mengakibatkan situasi saat ini. Akademi Shrek memiliki 7 limit Doulos yang hebat selain kemampuan bertarung tingkat batas Tang Wulin dan Aruhen yang hebat. Kemampuan bertarung yang begitu kuat tidak pernah muncul dalam sejarah seluruh benua Doulo. Pagoda jiwa sangat kuat, tetapi hanya ada 5 limit Doulo di pihak mereka. Orang-orang lainnya bahkan memiliki basis kultivasi yang lebih lemah. Di sisi lain, lapisan kedua Akademi Shrek dan Sekte Tang memiliki kemampuan bertarung yang cukup kuat. Shrek Seven Monsters telah berulang kali membuktikan kemampuannya. Kecuali jika War God Hall berpihak pada pagoda roh saat ini, pagoda roh tidak memiliki peluang untuk menang. Tombak naga emas Tang Wulin diangkat sekali lagi. Area besar di sisi Akademi Shrek dan Sekte Tang menjadi diterangi. Banyak judul Doulos dibalut dengan set armor tempur yang tampak luar biasa. Lebih dari setengah master jiwa memiliki armor pertempuran 4 kata yang sangat kuat. Benang harapan terakhir Qiang Wu Dieting lenyap bersamaan dengan kemunculan lusinan armor tempur 4 kata. Mengapa mereka memiliki begitu banyak armor tempur? Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak set armor tempur 4 kata? Apakah keterampilan pemurnian surgawi Tang Wulin benar-benar melampaui pengrajin Dewa Zhenhua? Tidak peduli betapa tidak percaya dirinya di dalam hatinya pada saat yang tepat, itu sama sekali tidak ada artinya sekarang. Itu karena mereka akan menghadapi bencana apokaliptik. Qiang Wu Dieting meraih Qiang Wu Qingfeng yang hendak menyerang ke depan. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan. Sudah terlambat sekarang. Klan Qiang Wu mengakui situasinya. Tunggu, Tang Wulin. Pada titik ini, Dewa Semu terbang perlahan. Tang Wulin menyipitkan matanya. Pada titik ini, dia tidak takut dengan trik lawan. Qiang Wu Dieting memiliki ekspresi dingin dan suram. Sementara itu, Qiang Wu Dongfeng dan Qiang Wu Qingfeng ada di sisinya. Qiang Wu Dieting berpaling ke arah orang-orang dari pagoda jiwa dan berkata dengan suara yang dalam, klan Qiang Wu kami mengakui dosa-dosa kami hari ini. Kami telah melakukan banyak kejahatan, dan tidak ada alasan mengapa kami tidak harus mengakuinya pada saat ini. Namun, tindakan berkolusi dengan kultus Roh Kudus hanya melibatkan klan saya. Komite lainnya di pagoda jiwa tidak terlibat. Dia berbalik ke arah Tang Wulin sekali lagi. Saya pikir Akademi Shrek Anda selalu adil dan benar. Baiklah kalau begitu, klan Qiang Wu kami mengaku sekarang. Kami akan menerima hukuman apapun dari Anda. Namun, saya punya permintaan. Jangan melibatkan orang lain di pagoda jiwa. Cucu buyut saya, Qiang Wu Zhangting, tidak ikut serta dalam insiden yang lalu. Saya hanya berharap bahwa Anda akan mengizinkan klan Qiang Wu memiliki keturunan. Jika Anda bisa menyetujuinya, kami bertiga tidak akan menolak penangkapan kami. Saya percaya tidak akan sulit bagi saya untuk mengalahkan beberapa orang jika saya harus berusaha sekuat tenaga. Ada pepatah mengatakan bahwa seseorang menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Permintaan Qiang Wu Dieting telah menempatkan Tang Wulin di tempat yang agak sulit. Mereka telah berada di atas angin, tetapi Tang Wulin tidak berharap Qiang Wu Dieting akan membuat keputusan pengorbanan. Bagaimanapun, Qiang Wu Dieting benar. Jika seorang dewa kuasi seperti dia harus berjuang habis-habisan, Feng Hao Doulo dengan peringkat yang sama tidak berani melawannya. Dewa Semu mampu mencapai peringkat dewa untuk waktu yang singkat ketika dia menyalakan nyala api kehidupannya. Namun, haruskah dia melepaskan Qiang Wu Zhang begitu saja? Tang Wulin menolak melakukannya, apakah itu untuk kepentingan umum atau pribadi? Ada pepatah mengatakan, kelabang tidak roboh dalam kematian. Pengaruh orang yang kuat tetap ada setelah kejatuhannya. Soul Land 3 Chapter 1750 Chapter 1750, The Crisis on the Continent. Tang Wulin terjebak dalam dilema setelah mendengarkan proposal Qiang Wu Dieting. Tang Wulin berjanji pada Molan bahwa dia tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Dia tidak akan membunuh sembarangan jika pembangkit tenaga spirit pagoda lainnya tidak menghentikan mereka untuk membalas dendam.
Meskipun demikian, situasinya telah berkembang sejauh ini. Banyak Feng Hao Douluo mulai memiliki pandangan berbeda tentang klan Qiangwu dengan Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu sebagai pemimpin mereka. Kakek yang hebat, aku ingin hidup dan mati bersamamu. Qiangwu Zhangting menyerang ke depan. Sebagai tanggapan, Qiangwu Dongfeng sudah mengangkat kakinya dan mengirim Qiangwu Zhangting terbang menjauh dengan tendangan sebelum Qiangwu Zhangting bisa menuju ke sisi Qiangwu Dongfeng. Scram. Gu Yuena menangkap Qiangwu Zhangting dari kejauhan. Tang Wulin merasa seolah-olah hatinya terpotong menjadi jutaan bagian ketika dia menyaksikan pemandangan itu. Tak satu pun dari Feng Hao Douluo dari Sekte Tang dan Shrek berbicara. Hanya ada satu suara sekarang. Terlepas dari keputusan yang dibuat Tang Wulin, itu akan menjadi satu-satunya keputusan dari dua organisasi besar. Tidak ada keraguan bahwa mereka harus menangkap 3 limit Douluos dari klan Qiangwu. Status klan Qiangwu di Pagoda Jiwa akan mengalami bencana besar. Akan sulit bagi mereka untuk pulih dari ini. Faktanya, bahkan reputasi Pagoda Roh akan terpengaruh sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Shrek dan Sekte Tang setidaknya di milenium berikutnya. Sebagai salah satu organisasi penting di dunia Master Jiwa, keberadaan Pagoda Jiwa sangat penting. Itu adalah jalan terpenting bagi para Master Jiwa untuk mendapatkan jiwa roh. Hati Tang Wulin terpecah di antara dua pilihan itu. Sementara itu, Qiangwu Dieting terus berbicara, kami juga bersedia memberikan kompensasi lebih lanjut. Kami akan memberi Anda amunisi jiwa tetap 60 peringkat 9 yang disebutkan di atas. Pada saat yang sama, kami akan mengembalikan uang yang Anda butuhkan untuk membangun kembali kota Shrek. Kami hanya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan pada Zhangting. Qiangwu Dieting sangat menyadari bahwa Akademi Shrek tidak mungkin menghancurkan seluruh Pagoda Roh. Jika tidak, mereka tidak akan datang dengan cara yang begitu terhormat. Mereka bisa memobilisasi surga abadi. Bagaimanapun, tidak ada orang di luar yang tahu bahwa surga abadi sudah dalam genggaman Sekte Tang. Mereka datang secara terbuka dan terhormat, jadi mereka harus bertindak sesuai. Membunuh juga tidak pernah menjadi cara Sekte Tang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tahan. Orang-orang tercengang sesaat. Dua pancaran aura kuat datang dengan cepat dari kejauhan. Aura hanya bisa berasal dari limit Douluos agar dianggap kuat oleh Tang Wulin. Dua lagi limit Douluos datang dengan terburu-buru. Dari sisi siapa mereka berasal? Tang Wulin memperbaiki pandangannya dan melihat ke atas dengan cepat. Kedua siluet itu terbang dengan cepat. Tang Wulin segera mengenali keduanya. Dia merasa lega karena dia tahu bahwa kedua orang itu pasti tidak bersama pihak lain. Dari dua pendatang baru, orang yang terbang di depan adalah Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, alias Chen Tua, penyapu di Akademi Shrek sekarang. Selama Long Yeiwei berada di Shrek, Chen Tua si penyapu tidak akan pernah menentang Akademi Shrek terlepas dari bagaimana situasinya telah berubah. Orang yang mengikuti Chen Xinji mengejutkan Tang Wulin. Dia juga mengenal orang ini. Faktanya, dia bahkan melayani di bawah komando orang ini yang tidak lain adalah Komandan Resimen Tentara Dewa Darah saat ini, cermin cerah Douluo Zhang Huanyun. Kenapa dia datang? Haruskah dia tidak menjaga lorong jurang? Sebagai jiwa dari Tentara Dewa Darah, dia tidak akan pernah meninggalkan tempat itu kecuali ada situasi khusus yang membutuhkan perhatiannya. Chen Xinji, apa yang kamu lakukan di sini? Light Dark Douluo Long Yeiwei tiba sebelum Chen Tua si penyapu dalam sekejap. Dia menatapnya dengan mata dingin. Ekspresi Chen Xinji sangat suram. Namun, dia tampak sedikit canggung saat melihat Long Yeiwei. Yeiwei, ini penting. Saya memiliki masalah penting untuk diumumkan. Hal ini terkait dengan ribuan nyawa di benua itu. Para master jiwa di dunia ini seharusnya tidak saling bertarung lagi saat ini. Ada bahaya yang lebih dekat yang harus kita hadapi bersama. Long Yeiwei tertegun sejenak, tetapi dia tahu bahwa Chen Xinji bukanlah pria dengan lidah yang longgar. Jika dia mengatakan itu masalah serius, maka itu pasti sangat penting. Dia tidak kenal dengan Zhang Huanyun, tapi dia pikir dia mungkin orang yang dipercaya karena dia juga merupakan Feng Hao Douluo dengan peringkat limit Douluo. Selanjutnya, Bright Mirror Douluo mengenakan seragam militer kolonel jenderal saat ini. Itu cukup untuk membuktikan identitasnya. Chen Xinji melewati Long Yeiwei dan tiba di wilayah antara Tang Wulin dan Qiangwu Diet. Dia berbicara dengan suara yang dalam, sesuatu telah terjadi. Berhenti bertengkar, sekarang bukan waktunya tidak peduli seberapa dalam dendammu. Tang Wulin berbicara dengan bingung, Elder Chen, apa yang terjadi?
Chen Xinji menoleh ke samping untuk melihat ke arah Zhang Huanyun. Huanyun, silakan. Tang Wulin baru menyadari sekarang bahwa ekspresi Bright Mirror Douluo sangat tidak menyenangkan. Dia belum pernah melihat Zhang Huanyun dalam situasi seperti ini. Zhang Huanyun tetap tenang dan tenang bahkan ketika dia memerintahkan pasukannya untuk melawan gelombang Abyssal Plain di masa lalu. Tang Wulin segera menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi setelah melihat ekspresi wajahnya. Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan juga terbang. Dia telah bermitra dengan Zhang Huanyun selama bertahun-tahun. Cao Dezi tahu bahwa teman lamanya selalu optimis. Dia akan selalu menanggapi setiap kesulitan dalam hidup dengan sikap positif dan mengelola tentara Dewa Darah dengan bijaksana. Dia juga seorang pendukung Shrek. Tentara Dewa Darah tidak berkomitmen untuk tujuan Shrek karena tidak dapat dimobilisasi dengan mudah karena tanggung jawabnya yang berat. Zhang Tua, apa yang terjadi? Tanya Herles Douluo dengan bingung. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun menghembuskan nafas panjang. Kami dalam masalah besar. Apakah itu ombak jurang? Tidak mungkin. Mustahil bagi Anda untuk pergi saat ada air pasang jurang. Sebenarnya apa yang terjadi? Cao Dezi bertanya dengan penuh semangat. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul di hatinya segera setelah itu. Semuanya normal di lorong jurang yang kami jaga. Tidak apa-apa. Namun, saya baru saja menerima kabar bahwa makhluk abisal muncul di sisi utara benua. Selain itu, ada sejumlah besar dari mereka yang jauh melebihi jumlah yang biasanya kami lawan saat air pasang surut. Apa? Tang Wulin dan Cao Dezi menanggapi secara serempak karena terkejut. Sisi utara, makhluk abisal benar-benar muncul di utara. Tiba-tiba, mereka merasa menggigil mulai dari atas kepala hingga ke telapak kaki mereka. Apa makhluk abisal itu? Mereka adalah makhluk undead. Mereka adalah makhluk menakutkan yang ada untuk membantai, menghancurkan, dan melahap kekuatan hidup setiap makhluk hidup. Setiap makhluk abisal yang terbunuh akan berubah menjadi energi jurang yang dikembalikan ke jurang untuk dibangkitkan. Sungguh klan yang menakutkan. Satu-satunya tujuan mereka adalah melahap seluruh benua Douluo. Menurut penjelasan Long Yewe kepada Tang Wulin di masa lalu, peringkat Abyssal Plain bahkan lebih unggul dari benua Douluo. Tanpa perlindungan alam ilahi, seluruh benua akan lenyap saat diserang oleh bidang jurang. Situasi berbahaya seperti itu muncul 6.000 tahun lalu. Orang-orang telah kehilangan hitungan jumlah pembangkit tenaga yang dibutuhkan untuk menutup jalan masuk jurang sepenuhnya. Hari ini, 6 tahun kemudian, makhluk abisal benar-benar muncul di lokasi lain. Apa pentingnya acara ini? Apa kau yakin itu benar-benar makhluk abisal? Tanya Cao Dezi dengan curiga. Zhang Huanyun berkata, sudah dikonfirmasi dan kami sudah memiliki gambaran situasi yang dikirimkan kepada saya. Bahkan ada sucubus. Saya dapat memastikan bahwa mereka adalah makhluk abisal tanpa keraguan. Beberapa desa di dekat Tule telah lenyap seluruhnya. Desa-desa ini menghilang menjadi kehampaan. Makhluk menakutkan ini tidak hanya membunuh umat manusia tetapi setiap makhluk hidup yang memiliki kekuatan hidup adalah mangsanya termasuk binatang dan tumbuhan jiwa. Kita harus segera membentuk satuan tugas untuk menuju ke sana dengan cepat. Kami tidak bisa membiarkan mereka terus mendatangkan malapetaka. Jika tidak, benua itu dalam bahaya. Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas berkata sambil tersenyum pahit, inilah alasan mengapa saya mendorong Anda semua untuk berhenti untuk saat ini. Bagaimana kita bisa melelahkan diri kita sendiri saat ini? Markas militer sudah mulai mengatur bahan-bahan strategis dan memobilisasi semua angkatan bersenjata yang tersedia untuk menuju utara dengan cepat. Korps Angkatan Darat Utara telah berangkat sementara Armada Laut Utara sedang menunggu perintah untuk berangkat. Korps Tentara Pusat akan berangkat paling lambat pada jam ini besok. Mobilisasi Korps Tentara Selatan akan sedikit tertunda. Tentara Dewa Laut harus berangkat besok. Namun, terlepas dari seberapa kuat pasukan itu membutuhkan seorang komandan. Itu membutuhkan perintah dari Feng Hao Douluo dan orang-orang seperti Anda. Aku akan kembali ke Tentara Dewa Laut. Harap bersiap untuk keberangkatan jika situasi Anda memungkinkan. Benua itu berada di ambang kehancuran. Saya mewakili militer untuk meminta bantuan Anda. Tang Wulin menjawab tanpa ragu sedikitpun, kami berkewajiban untuk melindungi benua. Jangan khawatir, Penatua Chen. Shrek dan Tang Sekte akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik kami. Dia memberikan tanggapan yang sangat tegas. Chen Xinji melihat ke arah Qiangwu Dieting di sisi lain. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara dengan ragu-ragu, jadi masalah di antara kamu. Tang Wulin memandang ke arah klan Qiangwu dengan cara yang sama. Dia kemudian melihat kembali ke banyak Feng Hao Douluo di sisinya.
Dia menarik napas dalam. Kami akan meninggalkan dendam pribadi untuk saat ini. Kita harus menyelamatkan benua terlebih dahulu karena musuh yang tangguh ada di depan kita. Dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya untuk memberikan pidato singkat. Dia hampir saja menjatuhkan musuh, namun dia membuat pilihan untuk mundur saat ini. Itu benar-benar keputusan yang sulit. Namun, jika dia bersikeras untuk membunuh klan Qiangu sekarang, seluruh personel internal Pagoda Jiwa akan berada dalam kekacauan total. Mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatan saat mereka melawan klan Abyssal. Sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam. Soul Land 3 Chapter 1751. Chapter 1751, We're leaving. Tinju Tanggulin terkepal erat ketika dia mengatakan itu. Benar-benar sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Kakeknya, Atlas Douluo dan gurunya, Blazing Dragon Douluo keduanya tewas dalam bencana besar itu. Mana yang lebih penting, dendam keluarga atau balas dendam negara? Tidak diragukan lagi, dia membuat pilihan yang tepat. Namun, sangat menyakitkan bagi Shrek dan Sekte Tang untuk menerima hal yang benar untuk dilakukan saat ini. Cao Dezi menepuk bahu Tanggulin sebelum meremasnya dengan erat. Rasanya seolah-olah dia mencoba meyakinkan Tanggulin dan menegaskan keputusannya. Tanggulin menoleh ke samping dan melihat ke arah Herles Douluo. Matanya berkaca-kaca. Dia berteriak keras, kami pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin untuk melompat dan terbang menuju kota Shrek. Dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal lagi. Dia takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk membalas dendam jika dia tinggal lebih lama. Namun demikian, dia telah memutuskan untuk ribuan orang di benua itu saat ini. Gu Yuena tetap berdiri di dekat Qiangu Zhangting yang linglung, namun tatapannya tetap tertuju pada Tanggulin selama ini. Matanya dipenuhi dengan kemegahan saat ini. Pria berambut hitam dari Pagoda Jiwa yang bersembunyi di kerumunan sebelumnya telah bersiap untuk melancarkan serangan. Dia sedikit mengernyit dan sangat khawatir ketika dia melihat tatapan Gu Yuena. Saat dia menyaksikan kepergian banyak Feng Hao Douluo dari Shrek dan Sekte Tang, Chen Xinji menghela nafas dan berbalik ke arah Qiangu Dieting. Broter Qiangu, saya sudah membalas budi yang saya hutangi sebelumnya. Namun, Anda juga harus menyatakan pendirian Anda. Qiangu Dieting tahu niat Chen Xinji secara alami. Dia berbicara dengan suara yang dalam, saya akan mengingat kebaikan Anda karena telah menyelamatkan nyawa klan saya, Saudara Chen. Ya, kami bersaing untuk organisasi nomor 1 di benua itu dan kami antagonis terhadap Shrek di masa lalu. Namun, Pagoda Jiwa masih menjadi bagian dari benua. Jangan khawatir, saya akan segera mendukung garis depan dengan sumber daya seluler dari organisasi Dongfeng. Kami akan bergabung dengan operasi Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut. Saya akan segera mengambil tindakan. Bagus, hasil dari dendam pribadi akan bergantung pada tindakan Anda kali ini. Setelah mengatakan itu, dia melirik serius ke Qiangu Dieting sebelum dia melompat dengan cermin cerah Douluo Sang Huanyun dan terbang menuju Akademi Shrek. Qiangu Dongfeng sangat pucat. Tampaknya dia dalam kondisi seperti itu karena cederanya tadi. Pada kenyataannya, hanya dia yang tahu di dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kaisar Hantu dalam komunikasi jiwa. Kelompok orang gila, kelompok cacingan benar-benar membuka jalan yang menuju ke Abyssal Plain di Tule dan memikat makhluk Abyssal ke benua. Ayah, Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Qiangu Dieting. Kita akan berdiskusi lebih lanjut saat kita di rumah. Qiangu Dieting berteriak sebelum dia berbalik dan pergi. Banyak pembangkit tenaga spirit pagoda lega saat ini. Mereka mengikuti di belakang klan Qiangu dan kembali ke markas Pagoda Roh. Balas dendam yang menghancurkan telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Di Akademi Shrek. Pada saat Boundless si Douluo Chen Xinji kembali ke Akademi, Long Yewei sudah berdiri di sana menunggunya di lapangan olahraga. Chen Xinji melayang turun dan mendarat di sisi Long Yewei. Di kejauhan, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan melambai ke arah cermin cerah Douluo Sang Huanyun. Yewei, aku, kata Chen Xinji dengan getir saat mendekati Long Yewei dari belakang. Long Yewei berbalik perlahan dan menatapnya dengan tatapan bingung. Chen Xinji tercengang sesaat setelah bertemu dengan tatapannya yang tidak lagi sedingin es. Yewei, apa yang terjadi denganmu? Apakah Anda marah kepada saya karena menghentikan balas dendam Anda? Namun, saya, Chen Xinji ingin menjelaskan dirinya sendiri. Long Yewei mengangkat tangannya dan menutupi mulutnya. Tindakannya yang agak intim membuat seluruh tubuh Chen Xinji langsung bergetar.
Dia berusia lebih dari 100 tahun, namun, dia merasakan jantungnya berdebar kencang seolah-olah dia bertemu cinta pertamanya. Saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Saya akan membuat pilihan yang sama jika itu saya. Tidak ada yang lebih penting selain melindungi benua. Salah satu tujuan Shrek adalah melindungi keamanan benua. Itu adalah sesuatu yang sedang diupayakan oleh generasi Shrek. Orang yang paling sulit menentukan pilihan adalah Tanggulin. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk balas dendam hari ini. Terus terang, kami bersyukur dia bisa membuat keputusan tanpa pamrih. Dia akhirnya menjadi dewasa. Akhirnya kita tidak perlu membantunya lagi. Chen Xinji menghela nafas lembut dan berkata, benar sekali. Shrek Anda selalu mampu menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Terus terang, saya sedikit cemburu. Tidak ada organisasi lain yang mampu menyamai Shrek. Long Yeiwei berkata, kamu akan pergi ke garis depan lagi. Apakah Anda masih akan menjadi panglima tertinggi? Chen Xinji mengerutkan kening. Saya tidak tahu, tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali pos tersebut. Saya tidak akan nyaman mengetahui bahwa ada orang lain yang memberikan perintah. Kamu harus pergi. Long Yeiwei mengangguk. Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Dia jelas bisa merasakan bahwa Long Yeiwei berbeda hari ini. Dibandingkan dengan temperamen sedingin es sebelumnya, dia merasa tidak nyaman bahwa wanita di hadapannya lebih lembut hari ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sudahkah kamu memaafkanku? Chen Xinji bertanya dengan sikap eksploratif. Itu adalah informasi penting yang harus dia temukan sebelum dia pergi. Long Yeiwei menghela nafas pelan. Sudah lama sekali, apalagi yang bisa saya tidak maafkan. Aku juga tidak boleh sekeras itu. Ya, aku sudah memaafkanmu. Chen Xinji maju selangkah dengan cemas dan meraih lengannya. Yeiwei, apa yang terjadi denganmu? Jangan menakut-nakuti aku. Ini bukan kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Long Yeiwei tidak menolak membiarkannya memegangi lengannya. Dia terkekeh pelan. Berapa usia kamu? Anda masih bertingkah impulsif seperti anak muda. Lepaskan saya. Jangan biarkan orang lain melihat ini. Jantung Chen Xinji berdebar lebih kencang sekarang. Yeiwei, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Long Yeiwei menghela nafas pelan. Selama bencana besar di masa lalu, Yunmin dan banyak guru di akademi mengorbankan hidup mereka untuk melindungi akademi. Di sisi lain, saya melarikan diri pada saat kritis selama waktu itu. Saya bandel karena saya masih ingin membalas dendam pada Anda saat itu. Jadi, saya pergi setelah dibujuk oleh Yunmin. Saya akhirnya lega, dan saya merasa nyaman setelah melihat generasi ini tumbuh menjadi baik, dewasa muda. Akademi tidak akan menyimpang dari jalurnya di bawah kepemimpinan Wulin. Itu akan berkembang dan menjadi lebih makmur. Anda tahu tentang situasi di Abyssal Plain. 6.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita membayar harga yang sangat mahal untuk menutup Abyssal Plain tersebut. Saya berumur lebih dari 100 tahun dan saya tidak akan hidup lama. Sudah waktunya aku memanfaatkan apa yang tersisa dari diriku sekarang. Chen Xinji akhirnya menyadari mengapa Long Yeiwei tiba-tiba murah hati. Dia sudah melepaskan segalanya saat ini. Dia telah mengandung dan menerima kematiannya. Dia pasti tidak akan menyisihkan upaya untuk melindungi orang-orang dari Shrek dalam pertempuran yang akan datang dengan pasukan Abyssal. Matanya langsung berkaca-kaca. Pada saat berikutnya, Chen Xinji memegang Long Yeiwei di pelukannya tanpa peduli di dunia. Tidak, aku ingin kamu hidup. Aku ingin kamu baik-baik saja, kamu pasti baik-baik saja. Long Yeiwei tidak berjuang. Sebaliknya, dia memeluk pinggangnya dan menyandarkan kepalanya di bahu yang lebar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya merasa seperti ini. Saya masih ingat dengan jelas kapan terakhir kali Anda memeluk saya. Setelah waktu itu, kamu pergi, dan kamu tidak kembali lagi. Tubuh Chen Xinji menegang. Dia mengendurkan pelukannya. Saya salah. Yeiwei, saya telah belajar dari kesalahan saya. Pada saat ini, air mata mengalir di wajah Dewa Kuasi, karena dia kehilangan kendali atas emosinya. Long Yeiwei mengangkat tangannya dengan lembut dan menyeka air mata di wajahnya. Pria konyol, masih menangis seperti bayi di usiamu. Apakah Anda tidak malu pada diri sendiri? Berhenti menangis, itu bukan Chen Xinji yang kucintai. Saya suka Chen Xinji yang memimpin medan perang dengan tenang, panglima tertinggi dari semua pasukan. Saya suka Chen Xinji yang merupakan dewa perang pada masanya dan berdiri dengan bangga di puncak di antara rekan-rekannya. Anda adalah pria dari masa lalu saya. Pergi sekarang. Kembali ke markas militer Anda.
Anda akan menjadi pria di hati saya hanya ketika Anda berada di sana. Ini mungkin terakhir kali kita akan bekerja sama sebagai satu tim. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia sudah berada di tempat khusus. Dia merasakan tubuhnya menjadi kuat sekali lagi. Douluo laut tanpa batas yang memandang dunia dengan angkuh telah kembali pada saat ini. Bagus, Ye Wei, karena memang begitu, mari kita bersenang-senang bersama. Itu hanyalah badut kecil dari Abyssal Plane, bukan? Mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita mungkin sudah tua, tetapi kita masih bisa menunjukkan kecerdasan kita. Saya pasti akan melindungi Anda dan berada di sisi Anda di medan perang selama saya hidup. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan bersamamu sampai akhir bahkan ketika aku mati. Tatapan Long Yewei berubah menjadi linglung saat melihat Chen Xinji mendapatkan kembali perilaku heroiknya sebelumnya. Soul Land 3 Chapter 1752. Chapter 1752, Spirit Pagodas Response. Dia masih bisa mengingat tahun ketika mereka saling mengenal. Mereka adalah amatir yang baru saja memasuki dunia master jiwa. Saat itu, dia berjanji untuk menjadi orang paling berkuasa di dunia. Dia adalah saksi dari usahanya. Dia menyukainya karena sikap heroiknya. Mereka menghabiskan waktu dengan satu sama lain sampai akhirnya mulai berkencan. Sudah hampir seabad dan dia sekarang membayangkan masa lalu mereka bersama. Sulit untuk drawingkan perasaan itu. Rasanya mereka masih muda lagi saat ini. Ye Wei, aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu di utara. Anda tidak akan mengambil risiko sendiri sebelum kita bertemu. Berjanjilah padaku, kata Xinji dengan sangat serius. Long Yewei mengangguk lembut. Baiklah, mari kita bertemu di garis depan. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam. Dia membuka lengannya dan memeluknya erat. Kemudian, dia melompat dan terbang menuju langit. Long Yewei mengambil langkah maju tanpa sadar. Dia berkata dengan lantang, Chen Xinji, jika kita tidak mati kali ini dan kamu masih bersedia untuk kembali dan menjadi Chen tua penyapu, aku akan memaafkanmu. Tubuh Douluo laut tanpa batas menegang sejenak di langit. Dia tidak menjawab tetapi memberikan anggukan yang jelas, sebelum dia mempercepat dan terbang ke kejauhan. Saat dia melihat siluet kepergiannya, air mata mengalir di wajah Light Dark Douluo. Namun, dia juga akhirnya tersenyum dengan tegas. Mungkin, itu akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Di pagoda jiwa. Orang gila ini. Mereka benar-benar sudah gila. Mereka sebenarnya pernah berkolusi dengan Abyssal Plane. Selain itu, mereka telah berkolusi sedemikian rupa. Mereka tetaplah bagian dari umat manusia. Kata Qiangu Dongfeng dengan putus asa. Hanya ada mereka bertiga di ruangan itu. Qiangu Dieting memiliki ekspresi dingin. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa dia baru saja kembali dari ambang kematian. Qiangu Qingfeng mencibir. Sudah kubilang sebelumnya bahwa bekerja dengan mereka adalah kesepakatan yang gagal. Qiangu Dongfeng tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Qiangu Qingfeng. Saya tidak menyesali keputusan saya dalam masalah ini. Jika saya diberi pilihan lagi, saya masih akan menjatuhkan 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer di Akademi Shrek. Kapan kita akan melihat siang hari jika Shrek tidak meledak berkeping-keping? Kenyataan telah membuktikan bahwa saya benar. Satu-satunya kesalahan saya adalah saya tidak melakukan pembersihan penuh sesudahnya. Sinar dingin melintas di mata Qiangu Qingfeng sejenak, tapi dia tidak berkomentar. Qiangu Dieting berkata dengan dingin, para cacingan dari pemujaan Roh Kudus itu bukan lagi manusia. Mereka hanya menginginkan kematian dan energi destruktif. Di sisi lain, Abyssal Plane menginginkan gaya hidup. Setiap makhluk hidup akan melepaskan energi perusak dan kematian saat mati. Akibatnya, tidak ada benturan kepentingan antara kedua belah pihak. Tindakan mereka tampak gila. Pada kenyataannya, kedua belah pihak memiliki rencana mereka sendiri. Abyssal Plane ingin melahap seluruh plane Douluo kita dan menggunakannya sebagai batu loncatan ke alam ilahi. Di sisi lain, kultus Roh Kudus menginginkan kematian dan aura penghancur yang dipancarkan, ketika semua makhluk hidup di seluruh alam Douluo kita mati, untuk membantu mereka mencapai tingkatan ilahi. Kita seharusnya memikirkan ini sebelumnya. Memilih bekerja dengan makhluk Abyssal adalah pilihan terbaik mereka. Hanya itu, kami tidak mengira Abyssal Plane sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuka terowongan. Qiangu Dongfeng berdiri di sana tampak putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sinar dingin muncul sekali di mata Qiangu Dieting. Bagaimana menurut Anda? Anda sedang berbicara omong kosong.
Selain bekerja sama dengan yang lain untuk melawannya, apalagi yang bisa kita lakukan? Bisakah pagoda roh ada ketika seluruh plane tidak ada lagi? Dengan kulit hilang, apakah rambut masih bisa tumbuh? Qiangu Dongfeng berkata dengan ragu-ragu, jadi, apakah kita benar-benar akan bekerja dengan Akademi Shrek? Qiangu Dieting berbicara dengan marah, apakah otakmu juga terbelakang? Saya mengizinkan Anda untuk mewarisi posisi saya di masa lalu karena Anda memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik. Mengapa Anda panik saat berada dalam situasi yang membingungkan? Jadi bagaimana jika Anda kehilangan lengan? Masih ada cara untuk menyembuhkan. Tugas terpenting sekarang adalah melewati titik sulit di hadapan kita. Kami tidak hanya akan bertarung melawan jurang, tetapi, pada saat yang sama, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan cara untuk melemahkan Shrek dan Sekte Tang dalam pertempuran. Pertempuran ini belum tentu menjadi hal yang buruk bagi kami. Qiangu Dongfeng tertegun sejenak tetapi dia segera mengetahui niat ayahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan keras. Saya mengerti sekarang. Saya akan segera membuat pengaturan. Qiangu Dongfeng pergi, hanya menyisakan ayah Qiangu Dieting dan putranya Qiangu Qingfeng. Aku juga pergi. Qiangu Qingfeng berdiri dan akan pergi juga. Qiangu Dieting meliriknya lama dan berkata, kamu harus pergi, dan jangan kembali lagi. Bawa istrimu bersamamu. Tubuh Qiangu Qingfeng menegang sejenak dan segera berbalik. Maksud kamu apa? Qiangu Dieting berkata dengan tenang, aku tahu kamu selalu membenciku. Namun, saya telah membuat pilihan yang paling tepat. Kegagalan Dongfeng bukan karena kemampuannya, tapi karena dia telah bertemu dengan seseorang yang dipilih oleh takdir. Saya akan tetap memilih dia bahkan jika saya harus memilih lagi. Jika Anda berada di tempatnya, Anda pasti tidak akan mengukur semua yang telah dia lakukan. Dia tegas, teguh dan tanpa ampun. Apalagi, dia memiliki kecerdasan tertentu padanya. Anda tidak kekurangan kecerdasan, tetapi Anda kurang tekad. Lepaskan jika harus. Ini adalah saran terakhir saya untuk Anda. Klan Qiangu tidak bisa berhenti begitu saja di sini. Tak satu pun dari kita yang tahu seperti apa masa depan. Namun, penting bagi kami untuk melindungi benua dengan segala cara. Temukan tempat dan ajak orang-orang dari garis keturunan Anda untuk hidup dalam pengasingan. Jika kita berhasil mengalahkan Abyssal Plane dalam perang ini, Shrek dan Sekte Tang tidak akan pernah meninggalkan kita. Apakah kita menjatuhkan mereka bersama kita atau mereka menang, mereka tidak akan membiarkan klan Qiangu kita bertahan. Anda bisa kembali jika kami berhasil menang karena keberuntungan, tetapi jika kami kalah, Anda tidak perlu kembali lagi. Lanjutkan garis keturunan klan. Karena Dongfeng telah memikul beban berat klan, Anda akan memegang tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan klan. Qiangu Qingfeng tercengang. Jadi kau ingin aku menjadi pengecut? Qiangu Dieting berkata, ini bukan tindakan pengecut. Ada banyak contoh di mana bertahan hidup lebih sulit daripada kematian. Qiangu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan pergi. Dia kemudian berjalan keluar kamar dan membanting pintu. Qiangu dia tiba-tiba muncul jauh lebih tua saat Qiangu Qingfeng pergi. Dia menutup matanya perlahan. Orang-orang di seluruh benua Douluo bergerak dengan cepat dalam waktu singkat. Ternyata, benua itu tampak normal di permukaan. Federasi sangat menentukan dalam tindakan mereka. Mereka merahasiakan informasi itu. Media tidak tahu apa-apa tentang situasi di utara. Korps Tentara Utara adalah yang paling dekat dengan Tule, jadi mereka mulai mengatur garis pertahanan sekaligus. Korps Angkatan Darat Nordsea segera berangkat dan dengan cepat menyalurkan semua material strategis ke utara. Makhluk abisal itu telah tercatat sejak 6.000 tahun lalu. Orang-orang sadar akan makhluk menakutkan ini. Namun, benua Douluo sekarang bukan lagi benua seperti 6.000 tahun yang lalu. Sekarang ada lebih banyak senjata yang bisa membunuh makhluk-makhluk abisal itu mengikuti kemajuan teknologi jiwa. Tentu saja, musuh tidak hanya dari jurang tapi juga kultus Roh Kudus. Oleh karena itu, Federasi segera mengeluarkan perintah untuk memobilisasi beberapa organisasi besar termasuk Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Pagoda Jiwa. Adapun tentara Dewa Darah, mereka tidak dapat dimobilisasi karena mereka masih perlu menjaga wilayah mereka. Jika makhluk abisal keluar dari jalur abisal asli, mereka akan terjebak di kedua sisi. Di Akademi Shrek, pertemuan Paviliun Dewa Laut dipanggil sesuai pesanan. Mata Tang Wulin masih merah. Itu bukan merah karena keganasannya, tapi dari sikap dendam dan emosinya yang gelisah. Ia berhasil menenangkan dirinya dengan susah payah. Dia tidak diizinkan untuk membalas dendam meskipun musuh-musuhnya berdiri di hadapannya.
Orang hanya bisa membayangkan betapa menyakitkan baginya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghadapi situasi saat ini. Balas dendam bukanlah tugas paling penting bagi Shrek dan Sekte Tang sekarang, tetapi bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan divisi militer untuk melindungi benua.